Sebentar Lord, tadi kan Lord bilang sebagai pemangku bumi ya jabatannya gitu kan. Kan pertanyaan saya tadi belum terjawab tuh. Siapa yang mengangkat itu? Gusti Allah yang ngangkat. Gusti Allah. Iya dong. Kan gini, secara duniawi kan kalau seseorang punya jabatan itu ada tanda. Iya, ada. Apa tandanya? Tandanya mampu saya mendamaikan situasi dunia. Nuklir saat ini tidak diledakan. Dan satu-satunya manusia yang bisa memberikan arahan bagi mereka untuk tidak diledakan dari 9 dan 10 negara penghasil nuklir cuma Lord loh. Caranya gimana Lord bisa begitu? Lord sampai ibaratnya berbusa-busa sampai dengan jiwa raganya diserahkan. Aku lawan itu semuanya. Siapa? Mau Putin, mau Korea Utara dan sebagainya. Ketika mereka dan Lord memberikan mandat-mandat itu. Bisa dilihat di IG Lord Rangga Official. Bagaimana Lord memberikan satu komando untuk mereka tidak diledakkan. Kalau tidak diledakkan kita mau jadi apa? Maksudnya Ini contoh ya, mewujudkan perdamaian itu bukan hal biasa. Sekarang siapa yang menolak? Ternyata sampai hari ini masih dijamin bahwa presiden itu bukan bin Salabin. Nah sekarang nih bapak nih, Pak Haji nih bangun istana bagus nih, ya. Tak tedang-tedangin marah nggak Pak? Iya kan? Ini udah miliaran rupiah ya dibuat. Nah sekarang dari negara-negara yang penghasil nuklir dengan diciptakannya jutaan triliun dolar, walaupun air rakyatnya miskin, iya kan? Cukup diacak-acak sama Lord kok. Kalian tidak boleh meledakkan itu. Lord, saya mau tanya satu lagi penasaran saya, Lord. Tahanan itu kan ada tahanan politik namanya, ada tahanan pidana, pidana politik, pidana kekerasan atau dan lain sebagainya. Pada saat Lord ditahan, itu kan 6 bulan kalau nggak salah ya? Saya ditahan kena 2 tahun dan dilaksanakan 15 bulan. keputusannya kan 2 tahun ya? Iya, dilaksanakan 15 bulan karena teman saya yang 2 banding. Nah, dalam kegiatan apa aja dok waktu di penjara? Apa misalnya Selama di tahanan? Selama di tahanan, kalau Ustadz itu biasanya dia tetap memberikan. Ya, saya memberi semangat para jiwa-jiwa di sana. Biasanya Lord memimpin bagaimana menanamkan jiwa nationality atau nasionalisme dari teman-teman di sana. Dan Lord jadi tahu bahwa proses keberadaan hukum di Indonesia, makanya teriak selalu tinjau kembalilah itu hukum Indonesia, bagaimana mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebetulnya waktu itu Lord, saya berharap selama di tahanan Lord bisa menulis. Ya, Lord menulis. Pemikiran Lord tentang tatanan dunia baru, tentang perdamaian dunia dan masa depan gitu. Itu agar generasi muda biar bisa mencerna gitu. Lord menulis dalam judul Revolusi Sistem Dunia 3 ada. Aduh. Dan sekarang dalam tahap penyelesaian. Oh, belum beredar ya? Luar biasa. The World Revolusi System. The World Revolution System. Bahasa Inggris. Iya, bahasa Indonesia tapi Inggrisnya seperti itu lah, tapi diterjemahkan. Saya tunggu, Lord. Bukunya nanti Sekarang kita umur berapa, bedah. Lord? Umur. Umur baru 54, masih muda lah Pak Haji. Iya. Iya, jadi saat inilah pada proses keberadaan sekarang, coba mari ya, dari sisi generasi saat ini. Indonesia ini yang berasal dari ini Sunda. Mungkin pertama kali juga bahwa lo tidak selalu tunduk dengan proses keberadaan sejarah begitu saja. Ketika nama Indonesia ditulis oleh orang Jerman katanya, sehingga diberikan nama Indonesia, lo tolak. Emangnya ada orang pinter di Indonesia? Dianggap goblok semua. Lo sekarang jawab. Harusnya? Bahwa ini Indonesia itu dari kata ini Sunda, punya ulama, dan itu tidak kurang dan lebih. Tanahnya itu dari Sunda Land yang dibagikan pada proses Sunda Besar dan Sunda Kecil. Ini Sunda. Ada juga yang bilang kolot. Indung Sia. Gitu kira-kira gitu. Jadi induk dari segala bangsa-bangsa di dunia. Ya itu juga benar penafsiran itu. Tetapi bahwa ini Sunda itu benar adanya. Jadi coba kita kan ingin bahwa Indonesia ini lebih baik dan lebih maju. Tentunya kita juga tidak rela ya bahwa keadaan bangsa ini misalkan makin carut marut atau bertumpang tindih dan Kalau menurut pengamatan Lord sebagai pemangku bumi ini, dalam proses perubahan tatanan dunia ini ya, kira-kira posisi Indonesia ke depan tuh ada di mana? Dalam konflik timur dan barat sekarang lagi kacau gitu kan.
posisi Indonesia bisa nggak kembali kepada posisi masa kemasan dulu? Ya, bisa. Karena dari kata ini Sunda tadi, maka Indonesia ini mampu sesungguhnya bahwa setiap konflik itu ketika konflik dunia ini harus kembali dulu ke Bandung, ke negara Atlantik dalam artian tertinggi. Kenapa di Bandung? Karena di sana disepakati secara kodrat iradat bahwa dari zaman ke zaman sudah merupakan sebagai pusat daripada pemerintahan dunia. Tapi G20 kenapa nggak di Bandung? Itu nggak akan menyelesaikan soal dunia tiga. Oh, G20 harus kembali kepada proses menuju pada seluruh di sini. G20 kan hanya kepentingan dari 20 negara dan ekonomi. Tetap makanya Lord menggagas pada proses keberadaan ini. Setelah G20 harus ada konferensi dunia tiga dan besok Lord yang mimpin itu. Itu ada di Bandung. Ya, ya. Pak Uten. Saya kira memang saya salut ini. Memang Lot ini menguasai sekali ya. Ya. Cuman saya mau tanya lagi. Kalau keluarga berapa punya anak? Punya anak 9, iya anak kandung. Istri? Istri 1. Oh, istri 1 ya. Bentar Lord. Kalau para pemimpin dunia di Nusantara rata-rata istrinya nggak 1. Ya tapi saya 1. Ya Queen Syarif Hidayatullah itu berapa? 5 tapi tidak pernah mendua. Oh. Ini kalau saya sebutkan ya. Maksudnya gimana? Iya. Romo punya istri pertama, Mama Pakungwati. Pada saat ada huru-hara antara Banten dan Cirebon kaitan putih dan hitam, wafatlah Mama Pakungwati. Tidak punya anak. Ya, itu Cipta Rasa ya. Oh, Cipta Rasa? Iya, pada saat bangun Cipta Rasa, beliau wafat. Akhirnya menikahlah dengan Ibunda Ratu Kuning. Akhirnya buyut saya ini. Lahirlah anak pertama itu Raden Ranggajati. Pada saat remaja, meninggal nih beliau. Bundanya meninggal, Bunda Ratu Kuning. Akhirnya kawin dengan Mama Ongtin. Lah Mama Ongtin dengan Romo saat itu juga tidak punya anak karena bayi lahir mati. Sehingga anaknya adalah menyambung dari Abah Ranggajati dikasih juluk Pangeran Kuningan. Ya tadi. Terus menikah lagi dengan adiknya Bunda Ratu Kuning, yaitu Kemuning Sari, Nyimas Kemuning Sari. Lahirlah Paman Arya Kemuning. Keturunannya ada. Kalau tadi Abah Ranggajati turunannya ada di saya. Terus meninggal lagi, baru menikah dengan Nyimas Ranten atau sebut Nyimas Kawunganten. Lahirlah Raden Hasanuddin. Itulah yang diangkat menjadi Sultan Agung. Kalau Lot sendiri ngambil istri dari mana? Sunda juga? Kebetulan Sunda di Brebes itu, Sunda. Bunda Queen ya, Queen Marwah, ya Queen Marwah ini lahir di Brebes tapi dengan bahasa Sunda. Jadi Sunda, masih bahasa Sunda, iya. Ya tetap artinya cuma 1 istrinya. Sekarang anak yang tertua udah diturunkan dong ini. Jangan ada warisan. Gimana? Ya kalau warisan tanpa diminta sudah masuk. Seperti punten nih Pak Haji ini atau dari Bang Uten juga ya. Tanpa diminta warisan orang tua sudah masuk, yaitu DNA-nya. Itulah yang disebut oleh Lord ada satu kehidupan abadi di dunia ini. Itulah ketika manusia ada turun-temurun karena darahnya bapak kita ke kakek kita dan seterusnya. Makanya buat generasi milenial jangan ribut warisan karena tanpa diminta sudah ada dalam dirimu sendiri. Ya, jangan ribut warisan. Itu kira-kira begitu. Ya, ini menarik. Jadi tadi soal ilmu ya, yang Pak Lord kan kelihatannya Lord ini kan baca tidak seperti orang-orang ya, baca bukunya. Tapi ilmunya ngalir terus itu ya. Kan ada istilah laduni, ada istilah ma'rifat. Dalam agama disebut itu. Kalau kiai-kiai menyebut saya adalah punya itu. Ilmu laduni. Laduni dan ma'rifatullah. Karena nggak cukup ilmu keberadaan orang misalkan, karena ini jasad itu seseorang ini di kita setiap kita ada yang gaib. Jadi tanpa baca, Lord, itu ngalir sendiri. Ya pokoknya ditanya aja bisa aja lah gitu ya. Jadi gini, dalam diri kita ini ada yang ruh, ada yang gaib. Itulah ruh kita. Iya. Makanya ada lahir, ada batin. Jadi yang ngomong sebetulnya bukan beliau nih Kak. Jangan-jangan bukan beliau nih leluhur yang datang. Yang ngomongnya tetap Laut ya, tetap Laut. Cuman mewakili. Kalau ilmu-ilmu leluhur juga itu kan banyak ya. Dan itu patut kita juga kita teraih. Karena setiap kehidupan manusia hanya satu yang ditinggalkan
tetap pasti adalah perbuatan dan sebagainya. Iya, Oke, sambil minum, Lord. Sambil minum, Lord, ya. Sambil minum. Oh, ini minuman oke punya. Iya. Iya. Sambil di ini Awak dong. muda. Iya. Kalau muda nama istri, Lord. Iya, dan cantik sekali namanya ya. Ya, memberi kemudahan selalu. Ini menjadi minuman Lord ya. Mudah-mudahan Airnya enak banget. ada Airnya enak banget. Airnya enak banget. Saya pagi tadi kan share ke Lord ya, menulis tentang bagaimana Indonesia akan bisa jaya dan kaya kalau Iya. kita masih berkejar-kejaran atau memegang uang orang. Oh, iya. Bukan rupiah, Oke. tapi dolar dan lain. Siap. Lalu juga pakai baju kebudayaan orang lain. Iya. Padahal kita punya sejarah budaya Iya. adat dan kuat sekali. Oke. Bicara uang. Ya, bicara uang, kita kenal sejarah dengan Banten, di mana pada proses cetakan uang pertama sebelum ada dolar dulu, itu ada koin emas yang dicetak di Kerajaan Banten. Dan Banten memang itulah. Dan itu salah satunya. Iya. Kemudian perjalanan di dalam proses adanya cetak uang itu kan tidak semua asal cetak. Kebetulan yang mendapatkan percayaan dari leluhur kita bahwa setelah yang disebut bank aset, ya bank aset itu di sana disebutnya sekarang adalah Swiss. Swiss itu dulu bukan negara. Itu adalah kesepakatan Bandung yang menetapkan supaya pembayarannya dekat di sana. Di Swiss. Di Swiss, makanya dalam jumlah kekuatan itu Swiss sendiri berangkat dari kata Surawisesa Siliwangi. Itu adalah bank aset emas. Jadi Ya. Kasnya. Jadi cetak uang boleh. Swiss Surawisesa Siliwangi. Siliwangi. Yes. Ya, itu adalah dasar cetak uang yang bisa diakomodir, tapi Swiss juga tidak boleh mencetak uang sendiri. Sehingga siapa yang ditunjuk? Dalam sekup UN lalu memberikan ada disebut Federal Reserve. Itu adalah ukuran emas berapa kilo emas yang mau dicetak menjadi nilai standar dolar Amerika. Kenapa semuanya harus pakai dolar Amerika? Karena perjanjian. Oke, karena perjanjian antara kesepakatan dari kesepakatan Bandung dan seluruh pemimpin negara dunia. Bandung saat itu kesempatannya. Nah, lalu kemudian makanya World Bank beristilah Pertanyaan kenapa harus dolar? dolar, ya itu adalah pemilihan dalam proses setelah kesepakatan dari Bandung yang dilansir dengan sejarah Amerika dikemerdekakan dengan pada proses hak de jure-nya adalah Banten. Maka BCA itu adalah dengan kesepakatan nilai dolar, bukan rupiah. Itulah karena kemerdekaannya adalah lebih dulu. Lalu Dengan kata lain, aset-aset dunia yang ada di dunia ini, Iya. kita punya punya akses ya, bukan punya akses, punya aset gitu. Iya. Aset kita. bukan akses tapi aset. Aset kita. Aset dimaksud adalah emas. Makanya ada kata diolah sama orang bangsa kita disebut adalah merdeka. Lah merdeka itu ada artinya, Pak Haji. Lord, ini kan kita cerita Banten. Sementara kita di Indonesia ini daerah-daerah lain kan banyak. Sumatera, udah itu, dan lain-lainnya. Itu posisi daerah-daerah lain itu seperti apa itu? Begini, semua keturunan daripada proses perjalanan raja-raja di dunia adalah dari Pulau Jawa. Dan ketuaan pada proses disebut suku Pasundan, ya, itu adalah tertua. Suku Pasundan. Makanya dalam lahir RIS namanya Republik Pasundan. Nah, posisi daerah-daerah lain itu seperti Raja-raja lain dari keturunan-keturunan sini. Turunan dari Pasundan, Dari sini. dari Sunda. Karena dulu dari berangkatnya pada proses keberadaan namanya manusia ya, ini peradaban manusia. Berangkat dari Purbagaluh yang akhirnya melahirkan Purbagaluh ada di Brebes malah. Melahirkan Galuh Timur dan Barat. Yang akhirnya dari kekuatan ini menyebarkan ke seluruh penjuru dari raja-raja ini. misalnya Sumatera, Makassar ya. Makanya tadi pagi saya ucapkan juga bela sungkawa yang dalam saudaraku ya Elizabeth II Inggris ini meninggal wafat. Apa hubungannya dengan Indonesia Iya. dan Nusantara? Dengan Lord sebagai Dari sini karena dari sini. siapa?
Elizabeth pun keturunan dari sini, makanya ketika Raja Inggris atau Ratu Inggris ke sini, datanglah kepada Sang Yang Sira. Oh, Ratu Inggris. Iya, Sira. iya Sang Yang Sira.